Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Atatrauna mal ghibatu qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala idza dzakarta akhaka bima la yakrahu faqad iktabtahu qila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi taqul faqad iktabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad buhtahu yakni kulta fihi buhtanan. An Abi Hurairah tadi ceritake saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku wis dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ata trauna padha ana ta padha arti sapa sira kabeh mal ghibatu ma iku apa ghibatu utawi ghibah. Kalau padha ngucap sapa sahabat Allah wa rasuluhu a'lam. Allah ta'ala Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah alamu iku maha ngudianani sapa Allah. Iku luweh ngerti. Allah wa rasuluhu. Qala idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad iktabtahu. Selamat datang di RA Media Channel Yayasan Pendidikan Riyadul Akhyar. Kali ini masih menyambung untuk bab yang kemarin. Kita sampai pada bab ghibah. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngerasani, gelendengi. Niku sudah pada tahu kalau Jawa ya, gelendengi itu seperti apa. Kalau dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Ini ada sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atatrauna mal ghibah?" Kalian tahu enggak apa yang namanya hibah itu apa? Ghibah itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad iktabtah. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ghibah adalah jika kalian membicarakan orang lain, kalian membicarakan saudara kalian, yang apabila saudara kalian itu mendengarnya atau dia tahu, maka dia akan merasa susah hati, merasa tidak senang, merasa sedih atau merasa marah. Jadi kalau kita berdua atau kumpul terus kita membicarakan seseorang, dan apabila seorang itu mendengar pembicaraan kita kemudian menjadikan orang itu susah hati atau menjadikan orang itu marah, bahkan marah, itu namanya adalah ghibah. Kemudian sahabat bertanya lagi, qila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fi taqul faqad iktabtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad buhtanan. Kemudian sahabat bertanya lagi, begini Kanjeng Nabi, kalau yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang memang ada pada orang itu, lantas bagaimana? Apakah termasuk ghibah? Padahal yang kita bicarakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kita berdua atau sama teman kita membicarakan teman kita yang lain, kita membicarakan sisi negatifnya atau apapun itu yang kira-kira kalau dia mendengarnya dia akan marah. Itu namanya ghibah. Meskipun itu adalah sebuah kebenaran, meskipun yang kita bicarakan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau seumpama itu dia mendengarnya, dia akan menjadi marah, itu adalah ghibah. Lantas bagaimana? Para sahabat bertanya, lantas bagaimana jika itu adalah sebuah kebenaran? Kanjeng Nabi menjawab, jika kebenaran maka namanya ghibah. Jika yang kalian bicarakan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, jika yang kalian bicarakan itu tidak pas apa yang dia lakukan atau apa yang terjadi, maka itu namanya adalah buhtan. Buhtan itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah fitnah. Ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu lain. Jadi kalau makna al-fitnah atau asyadu minal qatl itu bukan fitnah bermakna ngarani atau bermakna menuduh, itu bukan. Fitnah kalau dalam bahasa Arab, fitnah yang biasa kita sebut sebagai fitnah atau ngarani atau menuduh itu namanya buhtan. Ya.
Jadi kita membicarakan seseorang dengan sisi negatifnya yang tidak sesuai dengan sisi negatifnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu namanya buhtan. Dan jika sesuai dengan kenyataan namanya adalah ghibah. Jadi dua-duanya tidak baik semua. Dua-duanya hal yang sangat buruk dan hal yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dalam keterangan lain Kanjeng Nabi itu pernah bercerita. Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa orang yang merugi itu? Kanjeng Nabi bertanya seperti itu. Para sahabat menjawab, orang yang merugi itu adalah orang yang punya harta benda, kemudian harta bendanya itu habis dan dia punya utang, itu orang yang rugi. Kanjeng Nabi tersenyum dan bertanya lagi, ada lagi yang mau menjawab? Kebanyakan jawaban dari para sahabat adalah begitu. Yang dimaksud rugi adalah kerugian secara materi. Terus Kanjeng Nabi menjawab, orang yang rugi itu adalah orang yang ketika besok kelak di akhirat dia datang dengan membawa segala macam pahalanya, pahala ibadahnya dia bawa, dan dengan pahala itu semestinya dia sudah bisa masuk surga. Semestinya dia sudah bisa masuk surga, tapi dia terganjal. Karena apa? Karena urusan yang belum selesai dengan orang, yakni apa? Orang ada yang menuntut ketika di akhirat, ada orang datang, dia menuntut apa? Menuntut karena dia pernah difitnah, karena dia pernah dihibah, itu dia menuntut, itu boleh. Dan ketika di akhirat, ketika ada orang yang menuntut demikian, maka pahala-pahala orang itu akan diberikan kepada orang yang menuntut itu sampai apa? Sampai pahala itu habis, dan yang tersisa adalah dosa dan kesalahan dari orang itu. Maka ketika ada lagi orang yang menuntut dan dia hanya punya dosa dan kesalahan yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, maka orang yang menuntut itu dosa-dosanya juga akan dilimpahkan, dosa-dosanya akan dilimpahkan kepada orang menuntut itu. Nah, itulah orang yang dimaksud Kanjeng Nabi sebagai orang yang rugi, orang yang datang ketika di akhirat dengan segala macam bentuk pahalanya, pahala ibadahnya, tapi dia rugi. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti orang lain. Dia pernah menyakiti orang lain. Lebih khusus dia menyakiti dengan lisannya, dia tidak bisa menjaga lisannya seperti itu. Jadi dalam Minhajul Abidin juga disebutkan bahwa salah satu anggota tubuh dengan bahaya terbesar itu adalah lisan, karena lisan itu adalah tingkatan tertinggi dalam ketaatan, yakni dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu adalah bentuk kesaksian dari manusia untuk mengakui Gusti Allah sebagai Tuhannya dan Kanjeng Nabi sebagai Rasulnya, itu diucapkan dengan lisan. Kemudian juga lisan itu juga bisa menjadi bahaya terbesar. Dari mana? Karena jika digunakan untuk hal yang tidak baik, orang bisa bermaksiat dengan lisan dengan keadaan apa saja. Dia bisa duduk sambil maksiat, lisannya dia bisa beraktivitas, tapi dia dengan dosa lisannya dia bisa beraktivitas sambil ghibah, beraktivitas sambil buhtan, sambil fitnah, itu bisa. Karena termasuk salah satu anggota tubuh yang paling harus diwaspadai dan dijaga adalah lisan. Sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, apa yang paling jenengan takuti atas kami? Kemudian Kanjeng Nabi menarik lisan beliau dan beliau menunjuk, ini yang paling saya takutkan atas kalian semua, lisan kalian. Karena dari lisanlah bisa terjadi pertumpahan darah, karena dari lisanlah bisa terjadi permusuhan, karena dari lisanlah bisa terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah, untuk malam ini kita bisa merenungi lagi, kita bisa bertafakur lagi, bertadabbur lagi, agar kita lebih berhati-hati dengan lisan kita, berhati-hati dengan anggota tubuh kita, terutama lisan kita tadi, untuk agar lisan kita tidak bermaksiat dengan ghibah, dengan namimah, dengan buhtan atau dengan yang lain. Semoga Allah bisa menjaga kita semua dan bisa memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang terang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.